Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Irma Agustin dari Prodi Peternakan Universitas Tidar Angkatan 2022 dengan NPM 2240701131. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pencernaan dan penyerapan dari nutrisi. Pencernaan dan penyerapan dari karbohidrat ini dapat terjadi di tiga organ, yaitu di mulut, di lambung, dan di usus halus. Karbohidrat merupakan komponen yang penting yang dapat berfungsi sebagai penyumbang energi tubuh. Proses penyerapan karbohidrat di dalam tubuh yang melibatkan proses mekanis dan proses kimiawi. Pencernaan pati atau karbohidrat umum dimulai di mulut dengan bantuan enzim amilase yang terdapat di air liur. Enzim amilase ini akan memecah sebagian ikatan alfa-glikosidik serta mengubahnya menjadi gula sederhana. Di dalam lambung, memiliki kondisi lingkungan yang asam, serta menjadikan lambung sebagai aktivitas enzim amilase yang akan terhenti. Setelah itu masuk ke dalam usus halus. Di usus halus terdapat amilase dan pankreas yang akan menghidrolisis ikatan alfa-glikosidik menjadi maltose dan oligosakarida. Pada permukaan brush dan border dari sel-sel epitel usus halus terdapat enzim disakarida seperti maltase, sukrase, dan laktase yang memiliki tugas untuk memecah disakarida menjadi monosakarida. Maltase ini akan memecah maltosa, sedangkan untuk sukrase ini akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan galaktosa. Untuk yang selanjutnya yaitu pencernaan dan penyerapan dari protein. Pencernaan dan penyerapan dari protein ini dapat terjadi di tiga organ. Yang pertama yaitu ada lambung, yang pertama itu ada di mulut, lambung, dan di usus kecil. Pencernaan protein pada lambung terjadi secara mekanis dan kimiawi. Lambung melepaskan cairan organ yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin. Kontraksi otot disebut dengan gerak peristaltik yang akan membantu dari proses pencernaan dan penyerapan protein yang terjadi di lambung. Kontraksi perut, ukuran yang lebih seragam, atau disebut dengan caima. Pencernaan protein di lambung membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan pencernaan di karbohidrat. Tetapi, pencernaan di lemak memiliki waktu yang lebih singkat dari pencernaan yang lain. Makanan-makanan berprotein ini dapat meningkatkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memecah makanan di dalam perut. Yang selanjutnya yaitu ada di usus kecil. CME ini akan meninggalkan lambung dan memasuki usus kecil atau sebagian tempat besar dari pencernaan protein yang terjadi. Dalam usus kecil yang memiliki kandungan enzim lebih banyak untuk memecah polipeptida lebih lanjut. Dua enzim pankreas utama yaitu ada chymotrypsin dan juga trypsin. Trypsin yang disebut dengan protease. Serta enzim ini atau enzim pepsin, tripsida, dipeptida, dan asam amino individu. Sel-sel yang melapisi usus kecil akan melepaskan enzim juga berperan untuk berkontribusi dalam pencernaan enzimatik
polipeptida. Tripeptida masuki enterosit untuk menggunakan sistem transport aktif yang membutuhkan ATP. Menjadi asam amino akan diserap ke dalam aliran darah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pencernaan dan penyerapan dari lemak. Yang pertama yaitu dapat terjadi secara mekanik dan enzimatis. Pada proses mekanis, mulut akan membantu untuk pencernaan enzimatis. Sedangkan enzimatis memiliki enzim lipase yang diproduksi di kelenjar mulut yang berfungsi untuk memecah enzimatis ini memiliki enzim lipase yang diproduksi di kelenjar mulut yang memiliki fungsi untuk memecah lemak atau trigliserida menjadi komponen sederhana seperti asam lemak dan digliserida. Pada lambung, juga proses pencernaannya sama seperti di mulut, yaitu secara mekanis dan enzimatis. Secara mekanis, lambung terjadi beberapa proses, yaitu yang pertama ada gerakan peristaltik, yang kedua pencampuran, yang ketiga Chaime. Sedangkan pada proses pencernaan secara enzimatis, pencernaan lambung ini memiliki gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik akibat dari kontraksi lambung yang berupa proses pencampuran dan pengadukan sehingga akan membantu proses dari pencernaan lemak untuk membentuk bubur atau disebut dengan kim pencernaan lemak secara enzimatis. Enzim gastrak lipase ini akan memecah trigliserida menjadi suatu komponen yang lebih sederhana. Sebagian dari trigliserida yang sudah diproses di mulut kemudian akan dilanjutkan di lambung untuk menjadi suatu sel yang lebih sederhana. Proses selanjutnya yaitu terjadi di dalam usus halus. Proses ini terjadi secara enzimatis dan emulsifikasi. Di dalam usus halus, proses pencernaan lemak dilakukan pencernaan lemak. Di dalam usus halus, secara enzimatis, hormon koleksitokinin akan merangsang pankreas yang akan memecah trigliserida dan turunnya menjadi bentuk yang lebih sederhana dari hormon yang dikeluarkan oleh berbagai jaringan termasuk saluran pencernaan yang memiliki peran untuk penyerapan serta metabolisme zat gizi pada suatu proses emulsifikasi. Hormon atau CCK ini akan merangsang kontraksi kantung empedu untuk melepaskan dalam empedu yang akan mengemulsi sehingga dapat diserap ke tahap penyerapan sebelum disimpan dalam suatu jaringan atau digunakan sebagai sumber energi. Untuk yang selanjutnya yaitu pencernaan dan penyerapan dapat diperoleh dari sumber sinar matahari ataupun dari makanan yang kita konsumsi. Di dalam kolesterol yang dapat diperoleh dari aktivasi sinar matahari. Sedangkan untuk ergosterol yang berasal dari makanan. Bentuk dari vitamin D yaitu kolekalsiferol yang akan masuk ke liver. Di dalam liver ini memiliki enzim hidroksilase. Kemudian akan masuk ke ginjal yang akan menghasilkan kalsitriol bentuk. Terdapat satu alfa enzim hidroksilase yang akan menyatu dengan 25 alfa atau liver. Sehingga
akan menghasilkan 1,25 hidroksilase atau kalsitriol. Kalsium akan masuk ke lumen usus dengan transporter kalsium dan mengikat protein di sitosol, sehingga dapat dipompa keluar ke aliran. Memiliki ketergantungan dengan adanya ATP atau energi. Protein yang berikatan yaitu reseptor vitamin D atau reseptor kalsitriol, transkripsi dan akan berikatan. Kalsitriol ini akan masuk ke nukleus dan akan mengaktifkan protein ini akan meningkatkan translasi, transkripsi, dan ekspresi transport. Untuk yang selanjutnya yaitu proses vitamin B12 dapat dari makanan yang kita konsumsi yang akan masuk bersama protein saliva. Kemudian akan masuk ke lambung, mereka sekresi pepsinogen yang menjadi pepsin karena adanya HCl. Pepsin dan HCl akan mencerna makanan, memiliki afinitas yang tinggi untuk membentuk vitamin B12 yang kompleks. Vitamin B12 akan masuk ke duodenum. Faktor ini penting untuk penyerapan, di mana pasa dan protease. Protease ini akan memecah vitamin B12 yang akan berikatan dengan faktor intrinsik. Kemudian akan berjalan sampai ke ileum yang dilihat. Dalam ileum, vitamin B12 memiliki faktor intrinsik yang akan berkaitan dengan adanya reseptor faktor yang akan menjadi endos. Vitamin B12 akan dilepaskan ke plasma dan akan berikatan dengan protein plasma. Transkobalamin memiliki 7 jaringan tubuh. Vitamin B12 memiliki peranan yang penting dalam DNA, RNA, produksi sel, dan sintesis lipid. Apabila tubuh kekurangan vitamin B12, cepat merasa kelelahan, anemia, kesemutan, hingga sesak nafas. Sekian dari presentasi yang telah saya lakukan. Jika ada kesalahan kata, warahmatullahi wabarakatuh.